Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita cintai segenap para alim ulama, para tuan guru, para ustaz, para ustazah, mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebut satu persatu, tidak mengulangi rasa takdim dan hormat saya. Kita hantarkan doa yang indah untuk mereka semuanya. Semoga guru-guru kita disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dikuatkan imannya, dijaga semangat istiqamahnya. Amin ya rabbal. Segenap keluarga besar BKM Masjid, yaitu maksudnya yang sudah mengizinkan, memudahkan, melancarkan, ikut mensyiarkan semua yang berjuang di jalan Allah ini. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah setiap kedip mata, hembusan napas, langkah kaki, tetesan keringat menjadi asbab Allah jadikan ini jihad nilainya di hadapan Allah. Dan mudah-mudahan semangat kita meskipun pandemi tapi tetap bersemi ibadahnya, meskipun suasana pandemi tetap bersemi iman dan takwanya, menjadi asbab kita akan dilindungi dari segala macam bencana, musibah, wabah dan lain sebagainya. Inilah konsep makna ayat Allah, Iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami meminta. Bapak Ibu, mustahil doa kita, hajat kita, keinginan kita nak dikabulkan oleh Allah kalau konsep Iyyaka na'budunya malah dikurangi. Maka saya termasuk orang yang tidak setuju dengan beberapa aturan yang kadang-kadang tidak masuk akal. Mimpi corona nak cepat hilang kalau urusan sama Allah yang nggak diperbaiki. Perbaiki dulu urusan sama Allah, Allah akan datangkan pertolongannya. Makanya hampir 2 tahun tidak kasih kejelasan corona ini. Ngapo simpang siur cara mengatasi corona. Setiap orang boleh berpendapat, betul? Tapi menurut pendapat saya yang bodoh ini, ada kesimpang siuran, makanya tidak kelar-kelar urusan corona. Saya kasih contoh. Masjid ditutup, pasar dibuka, dan nyambung logikanya. Saya lebih percaya dengan omongan Nabi saya daripada dengar keomongan pakar COVID sedunia. Katakan omongan Nabi itu pasti wahyu dari Allah. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sekarang kita dengar pesan Nabi, pasar itu kata Nabi tempat setan. Makin banyak dibuka, makin banyak dibiarkan, berarti makin banyak. Kenapa nengok ke sini? Tidak berlagu. Masjid ini rumah siapa? Yang keempat, kita mikir secara cerdas ya. Masjid ini rumah siapa? Allah. Siapa yang bertamu ke dalam, siapa yang masuk ke sini, berarti dia lah jadi tamu siapa? Allah. Kalau jadi tamu manusia, kita diservis, dijaga, apalagi jadi tamu Tuhan. Mana mungkin Allah nak nyuruh malaikatnya membentangkan sayapnya buat kita, mengaminkan doa kita, ikut menjaga kita. Saya jadi tamu panitia masjid ini pasti diservis. Habisnya apa? Pasti diajak makan. Tunjuk tahu lah. Saya pikir coba. Bu, paling tiap cik pempek.
profilnya low profile. Kalau ditunjuk, rezeki jangan ditolak. Wong dan tunjuk ada apa-apa, tungguin. Mohon maaf panitia, jangan dianggap bercanda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak nyambung. Cara ngatasin corona ini tidak nyambung. Mak mana Allah nak hidup. Pasar ditutup, pasar dibuka, masjid ditutup. Idul Fitri, hari Kamis, berapa banyak masjid ditutup termasuk Masjid Agung. Idul Fitri itu paling lama sejam, termasuk ceramahnya sama sholatnya paling lama sejam. Tidak nyambung Pak. Hari ini Kamis, Idul Fitri, ada khutbah, ada sholatnya, ditutup. Besok Jumat dibuka. Apa bedanya? Huyan. Tidak nyambung Pak Nala. Jumat ada khutbah juga, ada sholat juga. Betul tak? Betul? Idul Fitri dilarang, ditutup. Pusat rekreasi dibuka. Wong sholat di masjid Idul Fitri paling lama sejam. Rekreasi itu dari pagi udah sampai malam. Berdegung. Nah, keluar ke bakso gajah. Pegel hati nila pegel gitu nggak mau. Akhirnya malu dewek, nyilat pindah dewek. Tadinya membolehkan rekreasi ternyata membludak jadi klaster-klaster baru. Wong masuk ke pasar, ke rekreasi belum tentu dia pakai wudu. Tapi wong ngumpul masuk di rumah Allah dia pasti ada wudu. Bukankah kata Nabi di antara dahsyatnya wudu, al-wudu silahul mu'min. Wudu itu kata Nabi senjata bagi orang mukmin. Wong kalau megang senjata, mana ada musuh berani ngedekat. Jangankan virus, jangankan bakteri, setan belis lagi-lagi. Betul? Makanya diajarkan kalau kita lagi marah, wudu. Karena yang membuat kita marah itu faktor pengaruh dari setan, terbuat dari api. Api pacak kalah dengan banyu. Lagi marah, ngamuk, emosi, wudu, hilang marahnya. Alhamdulillah habis wudu tenang. Nyingok lagi dia, mana saya? Setan masuk lagi, wudu lagi, insya Allah hilang. Masih marah lagi, mengendam dalam bahasa. Bu, Ibu, di antara kedahsyatan wudu itu dalam hadis Nabi jamin. Makanya saya lebih percaya Nabi daripada pakar COVID sedunia. Kata Nabi, "Idza tawadda'al abdul muslim au mu'min," ketika seorang muslim mukmin dia berwudu, faghasala wajhahu, lalu dia membasuh mukanya. Muka, bahasa Inggrisnya gai. Dia basuh gainya. Apa untungnya? Kharaja minhu kullu khati'atin. Dosa-dosa yang ada di gai ini keluar seiring air menyentuh mukanya. Dosa yang ada di gai, dosa mata, lihat yang diharapkan, langsung rontok Pak. Ketika dia membasuh tangan, dosa tangan rontok. Ketika dia membasuh kepala, rontok. Ketika dia basuh kaki, rontok. Dosa baik yang tidak kati alat paling hebat buatan manusia pacak menyingoknya, mendeteksinya, lagi pacak rontok. Apalagi sekedar corona yang masih ada alat buatan manusia pacak nyingok makhluk itu bentuknya macam mana, itu pasti lebih rontok. Dosa dan kati alat yang bisa mendeteksi. Kalau ada alatnya, dengi juga gitu. Pas masuk ke masjid, panitia masjid bilang, Habib, kita periksa dulu. Maaf, dosa lah penuh. Coba logikanya, yang dekati alat bisa nyingok dosa, lagi rontok dijamin Nabi, apalagi corona. Betul. Makanya dari dulu kami diajarkan oleh guru-guru kami,
untuk sehat, jauh dari virus, bakteri, penyakit, jago wudu. Batal wudu lagi, batal usaha ke wudu lagi, tajdidul wudu dipelihara, itu akan terlindung dari bakteri, virus apapun juga, insya Allah. Bu, kita masuk masjid, mampir di rumah Allah, jadi tamu Allah. Begitu mau sholat pasti diawali wudu. Kalau sholat tidak pakai wudu, la salata lahu, tidak katik nilai sholatnya. Betul? Paling lama sholat berapa menit? Macam tadi 5 menit paling lama. Ngadep Tuhan 5 menit paling lama. Pakai jarak, jaraknya di kota yang barat. Coba, yang lebih bahaya bukan corona, TBC yang selama ini kita lupa. Ini ngadep Tuhan, ngadep Tuhan. Shh, lah pakai wudu, dah dapat fadilah wudu. Ngadep Tuhan, pakai jarak. Oke, naik pesawat lebih lama dari 5 menit. Palembang Jakarta 45 menit. Ada yang sampai 2 jam, kota lain itu 2 jam. Tidak pakai jarak. Salah enggak? Ruang pesawat tuh kecil, sirkulasi udaranya muter-muter di situ lah. Kalau ada yang positif di dalam, yang lain pajak kena. Klasternya lebih bahaya soal pesawat daripada masjid. Masjid ini banyak sirkulasi udaranya Pak, luas, tidak terlalu rentan. Kalaupun ada, hitung-hitungannya kecil. Apalagi kemarin saya ceramah di daerah Busri, Masya Allah, masjidnya besarnya, sirkulasinya. Kalau belum kelar, lomba belum jadi masjid, lompong. Apalagi macam itu. Bapak Ibu, saya bisa ngomong macam ini karena saya alumni Covid juga. Saya pernah kena Covid, pernah alumni. Kenalnya bulan Agustus tahun lalu. Kenalnya di mana? Pucuk pesawat. Perjalanan dari mana? Medan, Jakarta. Habis ngubeng-ngubeng sama budak ini. Komunitas Riau, Sumut mengaji. Saya ini dibawa mereka ini muter-muter, Pak. Kadang-kadang masuk ke kota, keluar kota, kita ngerasa macam menjadi orang kota. Kadang-kadang dibawa budak ini masuk ke kampung, keluar kampung, kita ngerasa jadi orang kampung. Kadang-kadang masuk ke desa, keluar desa, ngerasa jadi orang desa. Pernah juga waktu itu dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan, saya merasa saya mau hutan. Habis safari dakwah di Medan, balik ke Jakarta pas betul 17 Agustus. Kurang tidur, banyak kegiatan, imun anjlok. Lah pakai masker, padahal pakai masker. Lah rapid test, ternyata rapid itu 10% tidak akurat. Terbang, sirkulasi udara kecil, di situ-situ lamputan, ruang AC. Betul? Kalau mungkin ada yang positif duluan di pojok pesawat, dia bersih. Virusnya dibawa AC muter-muter, kena saya. Istri duduk di samping, 3 kali swab negatif, imunnya kuat. Jadi kalau orang imunnya kuat, lewat baik namanya corona, lewat baik. Balik kena saya, Pak. Saya lebih bahaya saya, lebih parah saya dari Syekh Ali Jabir, lebih parah daripada Ustaz Tengku Zulkarnain. Napas lah macam ikan yang keluar dari habitat airnya. Ikan bahasa Arabnya sama, bahasa Inggrisnya iwa. Macam iwa lah keluar dari air, mengap-mengap. Napas lah di ujung. Ngomong satu kata A, B, C, satu kata, satu huruf satu huruf bukan satu kata. Itu macam ngerasa ditusuk 1000 jarum di dada. Gerak sedikit 1000 jarum. Saya lepas serat, lepas oksigen, dan nulis wasiat, lepas serat. Laju lagi, tidak apa-apa, laju lah. Cuma kalau baca jangan ya Allah. Berkat doa umat, akhirnya alhamdulillah panjang umur.
Karena dari pucuk sawah. Kalau masjid ini sirkulasinya besar Pak, insya Allah. Kalau memang dikhawatirkan masjid dibuka klaster katanya, boleh ditutup, tidak apa-apa, tutup juga pesawat. Jangan kau masjid kau tutup pesawat, apalagi dari Cina dibuka, berempang. Penyakit dari luar bukan dari kita. Berarti yang paling pintar cara mengatasinya ikuti lagi ahli hadis Nabi. Lockdown itu ajaran dari Nabi maksudnya. Kalau ada wabah kata Nabi, kita yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan suruh masuk. Ini di luar dalam tidak boleh keluar, di luar disuruh masuk. Uang tidak boleh mudik, orang Cina mudik ke kita, lempar. Tidak masuk akal logikanya. Makanya kemarin saya Idul Fitri diminta ngisi acara di Masjid Cengho, lawan mu'alaf ini. Dia melawan, kita melawan. Saya khutbahnya langsung jadi imamnya. Itu di Masjid Cengho, sholat langsung khutbah. Bu, Cengho. Bingung jamaah. Habib Al-Habsyi, pacak mudik. Saya bilang pacak, saya tidak ngomong mudik, balik kampung. Kalau mudik dilarang, balik kampung mana? Bu, Ibu, lockdown. Taiwan itu nempel deketan dengan Wuhan. Begitu dengan Wuhan kena corona, dia ngamalkan hadis Nabi. Wong kafir, negara kafir ngamalin hadis Nabi. Kita ngangkok-ngangkokin muslim paling banyak sedunia. Lebih percaya omongan barat daripada omongan Nabi. Taiwan langsung lockdown. Yang dalam tidak boleh keluar, yang keluar tidak boleh masuk. Lockdown tidak lama, 2 bulan hilang. Tidak kati tanda corona. Kita lah 2 tahun hampir Pak. Bukan salah corona, salah kita. Betul? Tidak nyambung. Cara mengatasinya tidak nyambung Pak. Saya pernah ceramah di satu masjid Cak Yoyonian Habib Al-Habsyi, kita harus mengikuti azan aruhan. Lagi kalau sholat pakai jarak. Oh, kita ini ada Tuhan. Pakai jarak tadi. Pakai jarak. Tidak boleh dekat. Besok tertular. Oke. Habis itu saya minta ceramah model macam ini. Duduk dia. Dengan ceramah. Tidak pakai jarak. Ngadep saya. Tidak pakai jarak. Ngadep Tuhan. Pakai jarak. Tidak waras. Habis dari ceramah, IKM-nya bilang, Habib, permintaan kalau disampaikan masjid dan jamaah kita putus udah pakai jarak. Kurang secantik ngerasa tidak benar. Ngadep Tuhan kok pakai jarak, ngadep manusia udah pakai jarak. Mana Tuhan nak ngampun ke permintaan kita? Tidak balance, tidak adil. Kalau nak tutup masjid, tutup juga pasar. Saya malam lebaran ada di Palembang Pak, dari saya lewat JM, lewat pasar, membeludak, tidak pakai jarak Pak. La haula wala. Urusan dunia tidak pakai jarak, urusan sama Tuhan, hablum minallah, hablum minannas, dari aturan macam itu. Hablum minallah tidak buat aturan macam ini. Inilah jangan-jangan termasuk ayat dalam Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak bakal itu orang Yahudi Nasrani dengan kita sampai kita ikut cara dia. Kalau ada itu, 1001 cara dia membuat kita jauh dengan Allah. Gara-gara corona masjid jadi tutup, ibadah jadi tidak semarak, betul? Makanya saya bangga lihat di KM ini. Sempurnakan wudhu. Insya Allah corona aman. Bu, takut sama corona, hati-hati, musyrik sama Allah. Musyrik itu dosa yang tidak bakal terampuni. Tapi jangan melawan ego. Jangan melawan ego. Takut tidak boleh, tapi yang dibolehkan waspada. Al-intibah, kehati-hatian boleh, takut tidak boleh. Bentuk al-intibah, kehati-hatian, pakai masker. Kalau kita khawatir sebelah ada yang batuk, ada yang apa, pakai masker. Tapi jangan berlebih-lebihan. Ada yang sampai kejadian viral, sholat Jumat masuk masjid pakai helm. Aku yang kurang secantik. Pakai helm, mana sholat dosa? Anggota sujud tidak sempurna. Itu ini kalau bukan karena corona, tidak boleh pakai ini. Tidak sempurna sujud kita. Betul?
Betul. Bu, minimal pakai masker. Kalau kira-kira kita yakin ini bakal bahaya. Betul, bakal bahaya. Pakai masker. Corona itu kata dokter yang gelarnya PhD yang mengobati saya sembuh tidak pakai obat-obat kimia, pakai herbal. Kayak saya bocorkan apa diobat. Oh, Palembang nanya, Habib, apakah obatnya termasuk ngirup juga? Nah, tapi kadang-kadang masuk akal juga cukup terbuat dari bawang rumput itu obat. Betul. Bu, dokter yang menyembuhkan saya bilang, Habib Al-Habsyi, corona itu pada dasarnya hanya menular lewat bersin. Selama dia tidak nutup pakai tangan, atau kalau dia nutup dia cuci, itu tidak akan terjadi penularan. Cuma pakai lewat bersin baik. Mayit itu mana ada yang bersin? Ada mayit di sini bersin. Kalau ada mayit bersih, kita jadi mayit kalau gitu. Nah, lagi kita dikolak ke dibuyar kembaran. Akhirnya hak mayit tidak sepenuhnya kita laksanakan. Banyak kejadian mayit, orang jadi takut sama mayit. Sampai ada terjadi penolakan pemakaman. Kenapa? Simpang siur pemberitaannya. Berita dari WHO dengan acuan kadang-kadang. Ada kejadian mayit yang mandikan jasadnya bukan mahramnya dosa. Kejadian di Raja Wali, orang muslim meninggal dunia itu tidak dimandikan pakai banyu, tapi dibohei jasadnya pakai apa? Alkohol. Dipalut pakai plastik. La haula wala. Ada yang dikubur langsung pakai dasternya. Semestinya tidak harus begini. Kita terlalu ditanamkan ketakutan, betul? Betul. Bu, sementara teknik nakut-nakut itu jurusnya iblis, jurus setan nyesat ke kita. Yukhawifu awliya'a kalau bahasa Al-Quran. Nakut-nakuti kita. Wong kalau lagi takut-takuti lupa sama Tuhan. Allah lanjutkan, fala takhafuhum, jangan takut kata Allah sama mereka. Wa khafuni, takutlah dengan aku justru. In kuntum mu'minin, kalau kamu merasa beriman. Ternyata orang yang beriman itu di antara ciri-cirinya tidak bakal takut sama apa baik, tidak bakal takut sama siapa baik. Takutnya hanya kepada Allah, karena dia sadar takut dengan makhluk urusannya syirik kepada Allah. Betul? Betul. Bu, Ibu, percayalah, tempat berlindung paling hebat itu hanya kepada Allah. Maka salah satu doa yang dianjurkan untuk berlindung dari segala macam penyakit, wabah, bala adalah doa yang diajarkan Nabi. Kita baca sama-sama. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Gara-gara corona kita semuanya jadi merana. Bu, 7 bulan lebih waktu corona baru datang, 7 bulan lebih, jadwal 7 bulan lebih itu saya tidak terselit setua ini mikrofon. 7 bulan lebih tak nengok mikrofon, tak megang mikrofon, tidak ceramah 7 bulan lebih, tak ketemu umat. Ada kerinduan di hati kita ni, Pak. Kalau kita ada kerinduan dengan umat, apalagi umat ada kehausan rasanya, pengen memandang wajah ulamanya, pengen duduk bersama di majlis indah, taman syurga. Betul? 7 bulan tak ketemu umat, bayangkanlah. Saya sempat protes di Jakarta, kenapa kami tidak boleh ketemu umat? Jangan Ustaz, Jakarta zona hitam, lebih baik dari zona merah. Kalau Ustaz ketemu jamaah, kaki Ustaz pacak kena COVID positif. Lebih baik melok ibe arahan pemerintah. Hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja. Awalnya hashtag di rumah aja, habis itu new normal. Habis itu tidak ngerti lagi arahnya.
Iya ini mah. Rasa ada yang bingung. Yang nak dikejar ini kesehatan dulu apa ekonomi dulu? Betul? Kalau dari awal sebentar lockdown 2 bulan bebas, 2 bulan baik jatah 800 triliun duit rakyat itu pakai itu 2 bulan belikan sembako bansos, jangan dipotong bansos. Udah nambahin ngurangi pulak berempang. Udah ada pajak tenjuk ngenoi kata malu namanya makan gaji rakyat, ngenoi jatah rakyat, katanya hukum mati tapi tidak terlaksana. Tapi sekarang tidak diproses. Hukumnya seperti pisau, ke bawah tajam, ke atas tumpul, dan logik. Saya bukan orang FPI, tapi saya melihat apa yang dilakukan kepada Habib Rizik mulai pegel hati, Pak. Kasus kecil besar-besar kan, yang besar dan diurus ke buyan namanya, ngabiskan energi pengadilan baik. Ada yang lebih besar, kenapa dan diuber Harun Masiku itu 16 bulan mana ada ketemu? Mana ada ketemu? Apa fungsinya PIN, apa fungsinya aparat? Model macam ini tidak ketemu. Merugi ke rakyat. Buang energi nguruskan Habib Rizik, buang energi. Padahal masalah kecil. Dituduh kasus yang terakhir. Nah hari ini, hari Kamis kakek Paidon, Senin kemarin, Kamis kemarin, dituntut jasa. Hanya tuduhan menyembunyikan positif COVID. Fitnahnya menyembunyikan. 6 tahun dituntut. Kurang ajar jasa. Joko Chandra triliunan melarikan duit negara 4 tahun tuntutan 4 tahun cuma Joko Chandra balik duit rakyat. Gilo namanya. Betul? Bohong. Bohong. 6 tahun cuma urusan dituduh, baru dituduh. Sementara ada menteri, ketua partai, banyaknya positif lebih dulu dari Habib Rizik, tapi dia diam-diam menyembunyikan, ada yang menghilang, tidak diproses. Kalau nak ada yang kena lo, termasuk kita ini ada yang positif menyembunyikan, penuh penjara ini. Ngurusinnya tidak penting macam ini, betul? Inilah namanya, apa itu nama istilah kriminalisasi. Ini namanya urusannya tidak penting, Pak. Apalagi kayak kerumunan kemarin, lah bayar denda. Tidak masuk akal. Makanya jangan main-main. Saya sudah mulai pegel, Pak. Kami ini ulama pegel. Dinasihat tidak berubah. Saudara mati kehendak Allah dan diapok ke bangsa ini. Makanya turun musibah silih berganti, turun menurun, tidak berhenti. Ini bukan musibah lagi, azab sudah dari Allah. Kalau 1 kali 2 kali musibah turun namanya ujian, Pak. 2 kali 3 kali turun namanya teguran. Nah kalau langganan, jangan GR, bukan ujian, bukan teguran, azab dari Allah ini. Makanya biar kita selamat dari azab, cepat-cepatlah balik kepada Al-Quran. Betul? Bu, gara-gara corona 7 bulan saya nggak ketemu jamaah. Saya tanya, kenapa tidak boleh ketemu jamaah? Jangan Habib, zona hitam. Kaki Habib positif. Lebih baik Habib ikuti arahan pemerintah, hashtag di rumah baik, hashtag di rumah baik. Bila perlu Habib tidak usah mentu-mentu dari kamar. Tidak usah mentu-mentu dari kamar. Saya coba, Pak, 7 bulan baru nyoba, 7 bulan baru nyoba, tidak mentu-mentu dari kamar. Alhamdulillah, saya negatif, ini positif. Gara-gara siapa itu? Bu, terasa nggak gara-gara corona ini? Kesian kadang-kadang dunia pendidikan anak-anak kita jadi terbalik. Dulu sebelum datang corona, muda-muda ini pergi ke sekolah tidak boleh megang HP. Sekarang terbalik, megang HP malah tidak boleh ke sekolah. Hampir 2 tahun loh belajar di rumah. Kesian muda-muda. Kalau zaman dulu kalau ditanya, kau sekolah di mana? SD 01. Bangga di sekolah. Udah sekarang ditanya, lo mas, kau sekolah di mana? Online. Semangat. Gara-gara corona ngerasa sudah kita mudah seuzon sama uang sebelah. Mudah dan bikin dosa seuzon. Nengok tetangga teman sebelah bersin batuk, kau dijaknya corona. Dosa. Sampai di rumah sakit pun banyak dosanya, mudah seuzon. Pasien datang diperiksa, ada torak katanya. Ini terjadi dengan ayah saya, Pak. Ada torak. Ini katanya
positif COVID. Masuk ayah saya baru diperiksa, cuma batuk sedikit, langsung diponis COVID. Saya bilang ini bukan virus, selidikin dulu kalau sebagai dokter. Apakah ini bakteri atau virus? Kalau virus masuk ke COVID, kalau bakteri bukan, selidiki dulu. Tapi lah keburu takut dulu Pak. Akhirnya ayah saya masuklah ke ruang isolasi corona Pak. Yang tidak kena corona pajak kena. Ternyata saya kejar Pak, saya kejar terus minta di swab, negatif. Betul? Gampangnya Pak, tidak diselidiki. Nengok kawan sebelah jalan kintir-kintir dari belakang, kita menebar fitnah dengan mudah. Kawan bencana corona ini doso. Gara-gara corona hoak budaya tersebar. Hoak. Nenek-nenek pasti bingung nih antara hoak atau hoak. Kalau nenek-nenek khusus panggilannya Kejadiannya di Jakarta Pak, hoak dengan mudah, fitnah tersebar. Ada seorang yai turun dari angkot, baru turun melangkah pingsan, jatuh di atas aspal, langsung fitnah, orang seuzon, hoak tersebar. Corona, oi kakek corona, periksa lagi belum? Corona, datang baru petugas kesehatan pakai baju astronot. Coba mikir, kita ini ngerasa udah dikola ke corona, diprank kan, kalau bahasa udah mudah, diprank sama corona. Baju yang harusnya dipakai di luar angkasa dipakai di bumi. Ngerasa udah gitu, tekola. Iya kan? Datang nih makhluk ini pakai baju ala-ala astronot, baru berani megang si kakek yang pingsan. Dibangunin kakek, bangun kek. Apakah kakek ini pingsan gara-gara corona kek? Si kakek menjawab, iyo, corona belum makan, cuma karena kebuluhan. Tapi bikin dosa fitnah di mana-mana. Kesian banget. Betul. Bu, Ibu, gara-gara corona haji ditutup, umroh ditiadakan. Teman saya di Arab bilang urusan umroh haji ini 5 tahun ke depan tidak ada kejelasan. Tidak ada kejelasan. Saya punya 3 perusahaan, 5 perusahaan saya. 3 bergerak di bidang umroh haji. Sebulan sebelum datang corona, jamaah umroh saya 3.000 kok, hidup gak lo? 3.000. Dulu kita mikir, nyantai we kalau lah punya perusahaan umroh haji ini, nyantai we, duit masuk berkah. Ini bisnis yang sampai kiamat tak bakal mati, selama Ka'bah tercancang. Salah rupanya saya. Ka'bah masih tercancang, corona lewat dan keserian tutup. Tutup. Tepuk tangan orang kafir, tepuk tangan orang Yahudi. Betul? Betul. Bu, 3 perusahaan umroh saya haji tutup, karyawan di rumah nangis Pak, nangis. Cabang seluruh Indonesia tutup. Perusahaan saya yang keempat tutup juga baju. Nih yang saya pakai nih, sama sini ya. Desain saya sendiri, konveksi kami sendiri, kualitas kita nasional. Bukalah Instagramnya kalau percaya. Al-Hafshi_galeri promosi. Wong Cino pacak kayo jualan aksesoris kita, dia udah pakai baju kita. Contoh sih kok baju koko Cino, kalau lah masuk ke satu ranah bisnis, hitung-hitungan sebelumnya lah mateng. Untung jaringan Islam hebat, dia kejar jaringan kita sampai ke Saudi. Made in China. Ibu tahu nggak, awalnya ini baju muslim namanya. Begitu dia masuk ke bidang bisnis ini, dia hilangkan dikit-dikit bahasa muslim, ganti baju koko. Yang beli muslim, yang pakai muslim, duit muslim, yang dapat berkah karena sering disebut-sebut koko buyan. Makanya saya tidak senangnya kalau nyinggung ada murid saya ngomong baju koko. Tolong bantu saya ganti, jangan bilang baju koko, baju muslim. Ucapan itu jadi doa.
yang sering disebut akhirnya muslim dapat berkah. Kalau model macam ini baju koko-koko yang terus berkah, benar tidak kira-kira? Betul? Jangan lagi kalau ada yang mau baju koko luruskan, Ustaz maaf baju muslim kita ganti, insya Allah. Konveksi saya 15 mesin, penjahit baju konveksi kita beralih dari tukang jahit balik kampung jadi tukang buah. Allah, gara-gara golong. Jangankan Al-Habsyi Collection, Matahari, Ramayana lagi ngomong. Betul? Betul. Dampak corona. Nah, alhamdulillah perusahaan saya yang kelima tidak kati pengaruh corona sedikit pun. Mana ada pengaruh? Si kok pun karyawannya tidak kati dipecat, malah nambah karyawan. Produksi malah meningkat. Tadinya 1 kontainer pecah 8 kontainer. Perusahaan air minum. Bu, benar kata Al-Quran, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dari air semua pacak hidup. Ayat Quran ini dinajiin oleh wong kafir. Dia ngaji sambil mengkaji, dapat hidayah. Bukankah itu janji ilahi? Hudan linnas, Quran ini petunjuk bagi manusia, bukan bagi kita lain. Kalau ada wong galak ngaji plus mengkaji dia dapat petunjuk. Makanya Yahudi itu bisnis 3 kok dah bakal dia lupakan. Yang pertama kali dia kuasai bisnis air, Pak, water. 2 food, makanan. 3 energi. Di Indonesia 85% minuman kita ini dikuasai perusahaan Yahudi dengan berbagai macam mereknya. Yahudi kalau lah bikin perusahaan untungnya buat Israel. Kalau nyampe ke Israel dan beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina. Siapa pembeli terbesar minuman mereka? Masjid kita, pengajian kita. Malu tak sama Allah? Yang ngaji, yang ceramah ulama kita, yang hadir jamaah kita, acara di masjid kita, minuman kafir masuk ke masjid kita, minuman Yahudi ngambil untung jaringan kita, untungnya dia bunuh saudara kita di Palestina. Itu juga yang membuat Indonesia hilang berkah. Kita ngamalkan larangan Allah. Apa larangan Allah? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tak boleh tolong menolong dalam dosa dan perbuatan, dalam dosa dan pendosa dan permusuhan. Betul? Haram, hukumnya haram. Habib kami tak tahu sebelumnya. Kalau tak tahu, maafum, dimaafkan. Hari ini tadi dia tahu, mulai berlaku dosa. Jangan main-main. Minum produk Yahudi. Kau main apa itu? Bermain. Kau main. Kita silakan diskusi. Pukul saja. Ibu, jangan dianggap remeh. Kita beli produk Yahudi, beli. Kita minum. Tetesan airnya masuk ke dalam badan memang menghilangkan dahaga kita. Iya, dahaga kita hilang. Kita lupa tetesan airnya itu menciptakan dahaga buat Palestina, menjadi dahaga buat kita di alam barzah. Jangan main-main. Bapak Ibu tahu nggak, haram itu terbagi 2. Saya yakin pasti belum pernah dengerin. Nanti kapan-kapan saya bahas singkat ya. Yang pertama ada namanya haramun li dzatihi. Secara zat benda itu haram, nak diutak-atik, nak dirubah macam mana pun tetap haram. Contoh babi, haram. Nak dibikin kemasan apapun, bakso babi, haram. Bukan bakso dan babinya. Pempek babi haram, sate babi haram, apalagi bipang. Betul? Bipang. Ada yang tak kenal, ngumumkan makanan yang haram suasana Ramadan. Ini bingung saya, penasehat presiden. Mana yang bikin data presiden? Berarti tidak pintar jago presiden, kesian presidennya. Ini momen suci, syiar Islam Ramadan, jangan ngomongin makanan yang haram. Kalau nak ngomongin haram, kaget pas hari raya dia yang berhubungan dengan syiar dia hari Natal. Silakan ucapin selamat Natal. Kalau presiden ucapin selamat Natal tidak apa-apa. Menteri Agama tidak apa-apa, karena dia mencakup seluruhnya. Kalau kita jangan, haram. Kaki urusannya, mau Habib siapapun ngomong halal, tidak usah dipeloi, haram. Haram. Ustaz, kita
Itu tidak toleransi. Oi, saya punya teman banyak pendeta. Mereka ngaku Habib Ahmad, saya paham dengan pendapat Habib. Sekalipun Habib tidak mengucapkan Natal, tapi setiap hari akhlak Habib ketemu kami, itu lebih dari toleransi. Saya ketemu pendeta-pendeta di pesawat, peluang. Mau kemana, Mas Bro? Mau ceramah di gereja ini Ustaz. Ustaz di mana? Saya tabligh akbar sini. Saling nasihat ya buat umat ya, jaga persatuan. Ini toleransi. Tidak usah ngajar ke kami toleransi, Barat. Kami lebih hebat dari kamu toleransinya. Betul? Nabi kami lebih hebat ngajarin toleransi. Bentuk toleransi paling hebat dalam kondisi perang pun Nabi ajarkan. Jangan hubung ke gereja mereka. Dalam perang memang. Dalam perang. Jangan hancurkan tempat ibadah mereka. Bukan toleransi. Betul? Contoh toleransi kata Nabi apa? Jangan ganggu wong kafir yang hidupnya berdampingan dengan kita. Kafir ada dua, ada yang harbi, ada yang zimmi. Yang zimmi, yang hidup berdampingan dengan kita. Jangan diganggu, hak dia haram. Nganggu dia sama nganggu aku, kata Nabi. Nganggu aku berarti nantang Allah. Apa ini bukan toleransi? Tidak usah ngajarin Islam toleransi. Kamu tuh tidak toleransi, betul? Giliran Islam sedikit ngebom dituduh teroris, padahal belum terbukti. Israel itu bukan bom lagi Pak, zat kimia bunuh orang Israel Palestina. Mana ada dibilang teroris? PBB ada. Islam cepatnya dicap teroris, giliran mereka tidak. Tidak usah ngajari toleransi dengan kaum muslimin. Betul? Ibu? Ibu? Ibu mana tadi? Gara-gara ingat pempek ini. Nanti cium mau cukup ya. Bipa, tidak kenal ngomongkan makanan haram suasana yang mulia. Salah. Kaget. Kalau momennya momen dia, tidak apa-apa. Betul tak kira-kira nasihat? Betul? Bu, tapi alhamdulillah Bipang insya Allah dah ganti di Sumatera Selatan. Apalagi di Provinsi Padang. Mana ada Provinsi Padang? Padang apa Sumbar? Sumbar, bukan Padang. Bu, secara zat lah haram. Ada yang kedua nih, kita nih sering lakukannya tidak sadar, namanya haramun li ghairihi. Contoh, rentetan yang membuat yang halal jadi haram. Contoh ya, kita lah tahu, lah dinjok tahu ini minuman milik Yahudi, untungnya dia pakai membunuh saudara kita di Palestina. Lah tahu, masih beli yang halal, jadi haram. Ibu belanja sayur-sayuran di satu toko warung, ibu tahu warung itu ahli maksiat, benci dan ulama, bandar narkoba. Lah tahu rekam jejaknya, masih belanja barang-barang di sana, bikinnya nambah kayu, maksiatnya makin menjadi-jadi. Itu haram barang yang halal, jangan main-main. Ini namanya haramun li ghairihi. Kenapa tadi dia tahu belum kasih sini? Belum ada. Sekarang saya juga tahu haramun li ghairihi. Makanya keluar dari masjid ini kamu pacak, usahakan nak beli apa-apa makan, dahulu ke dulu restoran milik kaum muslimin. Nak belanja di warung milik kaum muslimin. Ustaz, ada dua nih muslim kalau cari muslim yang paling taat ibadah, dua-duanya atau dari mana? Beli. Ustaz, dua-duanya barengan kalau ke masjid. Cari yang lebih masuk ke masjid bukan cuma sholat, rajin sedekah. Belanja di tempatnya, biar dia kaya, sedekahnya rajin, zakatnya makin banyak kayak. Belanja di tempat orang kafir belum tentu ngasih manfaat buat kita. Tapi kalau warung-warung tempat muslim kita syiarkan, bikin dia laris perdagangannya, zakat dia otomatis naik Pak. Sedekah dan nambah, syiar agama kita ada di mana-mana. Maka ini yang selalu saya sampaikan, gerakan dari kita untuk nyobot agama kita. Takbir. Itu sebabnya saya bikin perusahaan air minum. Paling tidak menyelamatkan saya ceramah di mana saya bawa perusahaan saya sendiri. Bawa satu truk, satu kontainer, menyelamatkan diri saya, menyelamatkan jamaah saya. Kalau mereka bikin perusahaan untuk Israel, untungnya doa ke Ajwa ini, untungnya kita kirim buat Palestina. Takbir. Kalau sukses di perusahaan air, doa ke. Habis ini saya pengen bikin perusahaan roti. Kalau mereka punya Sari Roti, kita lawan dengan nama apa? Syari Roti. Kaget bantu syiar ke. Habis corona kita bikin launching besar-besaran di Sumsel. Kita bikin tabligh akbar Sumsel berzikir bersama Ajwa. Siap hadir?
Kaget kita hari liburnya hari Ahad kita bikin gerakan jalan santai meraih berkah bersama Ajwa. Siap hadir? Ada hadiahnya, berangkat haji bagi yang mampu. Ada hadiah. Amin dulu. Siapa tahu gara-gara amin Allah bikin kita mampu. Jangan galak ngeremehkan ucapan amin. Saya hadirkan dalilnya. Ad-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajr. Bapak Ibu, wong yang berdoa, apapun kebaikan yang dia omong ke buat kita, buat diri dia, kita ngikut amin ke. Ketika Allah ngasih apa yang dia minta dalam doanya, kita ngentol amin, kita pun bakal dapat kemuliaan yang sama. Jadi kan, boleh marah aja. Jadi kalau ada orang berdoa, jangan setengah-setengah amin. Kayak setengah juga kita dikasih. Semangat, amin. Dia dapat, kita ngentol. Itu fadilah ucapkan amin. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 1 menit ke depan izinkan tim Ajwa sedikit menunjukkan kedahsyatan air Ajwa. Saya ngambil nama ini dari nama kurma Nabi yang ada di Saudi Arabia. Apapun yang dari Nabi pasti berkah menghampiri, betul? Disebut, didengar, dibaca, diminum, dimakan, dibeli, ada berkah menghampiri. Bu, Ibu, biar nambah berkah, Ajwa ini setiap mata air yang kami temukan dikhotamkan Quran 30 juz, dibikin pabrik, didengarkan Quran 24 jam. Bapak Ibu percaya gak apapun yang nempel dengan Quran pasti meraih keberkahan dan kemuliaan? Saya kasih contoh. Malaikat Jibril ngapa diberikan gelar afdalul malaika, malaikat yang paling afdal dari seluruh malaikat. Kenapa? Jawabannya karena hari-harinya nempel dengan Quran. Dari Allah bawa wahyu Quran buat Nabi Muhammad. Bapak Ibu tahu kenapa Ramadan dapat gelar Sayyidus Syuhur, bulan yang terbaik dari semua bulan? Kenapa? Karena bulan itu terpilih menempel Quran, dipilih bulan tempat turunnya Quran. Betul? Bapak Ibu tahu kenapa Lailatul Qadar menjadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan? Kalau dapat ibadah di situ macam ibadah 83 tahun 4 bulan. Ngapo? Karena Quran memuliakannya. Malam itu dipilih menjadi malam turunnya Al-Quran. Bapak Ibu sadar gak kita ini umat Nabi Muhammad dapat kemuliaan? Kemuliaannya apa? Khairul umat, umat yang terbaik dari seluruh umat. Umat Nabi Adam umurnya ribuan tahun, umat Nabi Nuh 900 tahun, Nabi Ibrahim 700 tahun, sampai Nabi Isa ratusan tahun. Itu walaupun mereka lebih dulu dari kita, mereka kalah kemuliaannya dengan kita. Padahal umat Nabi ini kata Nabi antara 60 dan 70 tahun umurnya. Kalau ada yang lebih, namanya Nabi bangga menyebutkan nahnul akharunal awwaluna yaumal qiyamah. Walaupun kita umat buncitan kaget hari kiamat duluan masuk syurga. Alhamdulillah. Kenapa baca mendapat kemuliaan ini? Kenapa? Karena Allah jadikan Quran kitab suci. Kita apa nempel sama Quran mulia. Jangankan makhluk hidup, benda mati lagi mulia. Ini contoh. Quran ada kulitnya di benda mati. Ketika kulitnya nempel dengan Quran, pernah nempel lalu kececeran, tidak kata Qurannya kulitnya begitu tengok. Coba yuk, makhluk hidup ngasih penghormatan sama kulit itu, dimbek pelan-pelan, dicium dulu Pak, ditaruh di tempat paling tinggi. Padahal cuma kulit, tidak kata Qurannya ngapa? Karena dia pernah nempel dengan Quran. Al-makan bil makin, sesuatu pacak mulia tergantung di mana dia berada. Betul? Maka saya yakin Ajwa air minumnya akan nambah berkah ketika nempel Quran di dalamnya. Bapak Ibu, saya namakan Ajwa. Ada plesetannya, Ajwa, ajaib water. Kata anak saya ada plesetan kedua, AJWA, Al-Habsyi jual water ajaib. Sekarang kita adu dengan minuman Yahudi. Nah ini minuman Yahudi, mereknya baru dilepaskan tapi masih disegel. Inilah minuman milik Yahudi, bantu Israel. Minuman terbesar 85% muasa Indonesia. Pembeli terbesar di Majelis Taklim kita minta tolong sama DKM Masjid mulai pagi ini haram telah minuman Yahudi. Stop minuman kafir, cari minuman milik Muslim biar berkah kita itu. Alhamdulillah. Bu, kita teteskan tadi 30 merek minuman terkenal sudah kami adu dengan Ajwa. Kalah galau.
Evian, Equil, minuman merek kangen lagi kalah apalagi tidak kangen. Ibu-ibu pernah dengar minuman yang katanya paling mahal, paling hebat, Milagros? Pernah? Samo kuat sama Ajwa, sama kuat. Tapi Milagros mahal macam ini, 600 mili, 45.000. Ajwa jauh di bawah harga itu, jauh. Plus ada Qurannya, plus untungnya buat Palestina, nilainya panjang gitu. Lihat air mereka dari bening berubah jadi kuning. Diteteskan betadin, kuning bahasa Arabnya asfar, bahasa Inggrisnya yellow, bahasa Jepangnya butet. Sekarang kita adu dengan minuman milik kaum muslimin. Namanya Ajwa. Bantu saya syiarkan. Apa namanya? Ajwa. Apa namanya? Ajwa. Nama dari Nabi disebut, didengar enak rasanya. Betul? Ajwa, Ajwa. Silakan. Satu-satunya minuman di dunia ini yang botol yang warna hijau cuma Ajwa. Dulu waktu saya launching diketahui. Sekarang diam-diam berapa banyak produk, Ades salah satunya, melok-melok ganti tutup hijau. Sukai apa yang disukai nabimu. Nabi tidak mungkin menyukai sesuatu kalau tidak kasih sesuatu. Ternyata hijau itu ada hikmahnya, warna kesukaan Nabi, warna yang aman dari sinar matahari. Air ini, air apa be? Kalau disinari matahari, jangankan diminum, dipakai wudhu, hukumnya makruh. Ngapa pacak mengakibatkan kulit jadi belang, apalagi minum jadi kanker. Betul? Ibu lihat ke depan. Ajwa membersihkan kondisi perut kita yang kotor. Penyakit berasal dari perut. Perut kita kotor. Mohon maaf ya bapak-bapak, maaf ya. Yang galak merokok, nikotin nempel di paru-paru sampai mati, tidak bakal hilang pak. Kecuali banyak-banyak minum zam-zam. Dekati zam-zam, beralihlah ke Ajwa. Ibu-ibu mohon maaf ya kalau datang bulan pak, ibu-ibu belum datang head, diawali sakit pinggang, sakit perut kan? Ganti minumnya, coba minum Ajwa, tidak bakal lagi sakit itu. Ibu-ibu kalau datang head, darah head itu kan kotor pak, kotor. Itu berhentinya 6 hari kan? Kadang-kadang 10 hari, kadang-kadang 13 hari. Bapak-bapak berapa hari pak? Nanya. Bu, ganti minumnya, minum Ajwa 4 hari darah kotor, head langsung ganti, bukti kalau. Sekarang kita tes yang terakhir. Ini boleh direkam nih, sebagai sama anak-anak kita. Bahaya ini makanan kesukaan anak-anak kita. Mie apa bahaya pak? Adik perempuan saya wafat usia 30 tahun, kena kanker payudara stadium 4 lanjut. Ngapo galak makan mie? Saya terlambat menyelamatkan nyawa adik saya. Masuk ini. Ini belum lain. Bapak Ibu, saya terlambat menyelamatkan nyawa adik saya. Tapi dimanapun saya bertausiah, saya akan promosikan air berkah ini biar tidak ada kata terlambat, menebar manfaat untuk umat. Semoga jadi amal bagi almarhumah adik kesayangan saya. Bapak Ibu tahu tak, makanan kita di luar 85% mengandung kimia pengawet formalin, berujung kepada kematian. Orang zaman dulu panjang-panjang umurnya karena tidak pernah makan racun. Orang sekarang muda-muda lah kena kanker, rojiun makan aja beracun. Nah lihat sekarang, kita lihat minuman yang sehat dengan yang tidak. Lihat ke depan, rekam, kasih tahu anak-anak. Racun apapun dinetralkan oleh Ajwa, berbeda dengan minuman sebelah. Macam inilah perut anak-anak kita, biru. Lihat. Sekarang kita angkat yang minuman biru. Ini baru 1 sendok nih masuk ke perut budak-budak kita. Belum 1 bungkus, belum bumbunya tiap hari. Lama-lama berujung kematian pak. Ini boleh jadi kimianya, pengawetnya, formalinnya. Tapi kalau minumannya Ajwa, racun apapun dinetralkan. Karena Ajwa belajar dari kandungan zam-zam, mendekati zam-zam Ajwa. Karena semua isi zam-zam kami selidiki mengandung 3 alkali tertinggi sedunia. Apa fungsinya zam-zam dijadikan alkali oleh Allah dari zaman Ibrahim? Nabi Ibrahim, kandung alkali kalau diminum mematikan sel-sel kanker yang bakal tumbuh. Kedua, zam-zam mengandung antioksidan, bisa menetralkan racun. Ketiga, mikrokluster, butiran air yang kecil kalau diminum langsung nempel, memperbaiki sel kulit mati, sel-sel kulit mati. Tiga-tiganya kandungan zam-zam kami jadikan kandungan Ajwa. Makanya jadi tambah berkah, insya Allah. Sekarang kita tempel, bantu saya syiarkan, sebutkan dakwah jihad ini. Minuman apa yang lebih bersih? Ajwa. Yang lebih sehat? Ajwa. Bapak Ibu, terima kasih buat tim. Jihad paling urgent buat kaum muslimin Indonesia saat ini, catat, jihad ekonomi.
Jihadul iktisadiyah. Jangan jadi penonton lagi di lapangan sendiri, jangan jadi tamu di rumah kita dewek. Mayoritas kita 250 juta muslim, nampo lebih ekonomi kita dikuasai asing dan asing. Jangan salahkan mereka, salahkan kita. Kita sibuk memperkaya lawan-lawan kita. Betul? Makanya di masa pandemi ini kita harus tetap bersemi. Bapak Ibu, sebelum saya tutup dan kita lanjutkan nanti dengan jihad wakaf Quran, saya ingin berbagi amalan. Mudah-mudahan kalau diamalkan kita, keluarga, jamaah, jadikan ini zikir, insya Allah ini akan segera menjauhkan kita dari wabah apapun termasuk corona. Bu, swab hatimu dengan Al-Quran, jaga jarak dari dosa, cuci tangan itu dengan sedekah, vaksin jiwamu dengan zikir. Ini bakal ada bukunya, sedang saya tulis. Kalau saya kupas siko-siko 2 minggu udah selesai. Hari ini sedikit banyak. Kalau ninjok tahu kan? Udah beli buku berarti kan. Vaksin jiwamu dengan zikir. Ibu, salah satu zikir yang bisa melindungi kita dari wabah termasuk corona. Dengarkan pesan Imam Syafi'i. Lam ara anfa' lil wabah minat tasbih. Aku tidak menemukan ada satu kalimat zikir yang paling dahsyat, yang hebat, yang kalau dibaca menyelamatkan kita dari berbagai macam wabah pun, wabah apapun juga, termasuk wabah corona. Apa zikirnya? Kalimat tasbih. Yang ngomong siapa? Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i? Imam mazhab kita, imam terbesar yang pengikutnya terbanyak sedunia. Imam mazhab itu ada 4, 1 Hanafi, 2 Maliki, 3 Syafi'i, 4 Hambali. Imam Samudra tidak termasuk. Ceramah lagi ceramah jam itu cuma teknik ceramah baik. Sebenarnya dia lagi mikir habis ini nak ngomong apa. Bu, saya tambah amalan yang kedua biar tetap bersemi meskipun di masa pandemi. Gara-gara corona berapa banyak wong jadi salong. Yang punya gawe baca diberhenti ke PHK, tak punya gawe. Apalagi yang baru nak nyari gawe. Gawe dah berapa puluh persen karyawannya dipecat. Jangankan karyawannya, komisaris lagi bulan tuh. Banyak sekarang mau hendak kate gawe. Setiap kota-kota saya kunjungi lagi gelisah, sebetulnya wali kotanya, presiden lagi gelisah. Pengangguran meningkat. Efek corona ini Pak, sampai 2 tahun banyak yang nganggur. Tapi begitu saya balik kampung, hebat Palembang ini. Mana dia nganggur? Aduh gawe kan. Hebat gitu ya. Mana corona? Pagi butuh dia betul, kita tanya, nah kemana kau? Aduh gawe. Siang hari dia betul, kita tanya, nah kemana? Aduh gawe. Gue tengah dalu dia betul. Tanya lah, nah kemana? Aduh gawe. Cuma tidak tahu apa dia gawe. Makanya Jakarta dikasih pelat mobil B, macam mobil CB, historinya Batavia, khusus Palembang ini BJ banyak gawe. Ibu-ibu kepengen dah ekonomi tetap lancar walaupun pandemi, kesulitan diangkat, rezeki datang nyari kita, bukan kita nyari rezeki. Rezeki itu ada 2, ada yang kita datangi, ada yang mendatangi kita. Nah, ada amalannya, lagi-lagi amalannya apa? Ayat Al-Quran. Quran ini semuanya sumber kehidupan dunia akhirat kalau dipegang selamat. Ada ayat, saya juga tahu ya. Saya namakan amalan ini amalan anti buntu. Nah, terlah apalah. Amalan anti kiri, amalan anti bokeh. Mau? Saya sampaikan dulu dalilnya. Ini bukan sekedar ngomong, bukan pakar ekonomi sembarangan yang ngomong ini. Nabi Muhammad omongannya terbukti. Apa kata Nabi? Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Kata Nabi, siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah setiap malamnya, dijamin kafatahu, hidupnya di dunia serba berkecukupan. Walaupun pandemi tetap bersemi. Ini rahasia salah satu amalan yang sering saya baca. Tadi saya perdengarkan ayatnya ketika jadi imam sholat subuh. 2 ayat terakhir, awal bunyinya amanah rasul, ayat keduanya la yukallifullahu nafsan. Galak dan kalau pagi ini di penghujung acara ini kita buka pintu langit, kita gentarkan arasy,
biar rahmat berkah turun walaupun pandemi, rezeki datang menghampiri kita. Saya ajak baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah rami-rami berjamaah, bahasa Inggrisnya together. Maksudnya kita berdua biar ada biar yang punya hutang ada rezeki, ada cara jalan yang hutang akan terbayar. Yang punya masalah ada solusi dalam hidupnya. Kita ngaji bareng-bareng. Siap? Dua keuntungan minimal kalau kalian ngaji bareng-bareng itu 2 untungnya, diantaranya 1